Kisah sejarah dan asal-usul tuyul yang memadukan elemen budaya, mitologi, dan kepercayaan masyarakat di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Asal-usul tuyul. Kisah mistis di balik sosok kecil pencuri uang. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali, tuyul dikenal sebagai makhluk gaib berwujud seperti anak kecil bertubuh mungil, berkepala botak, dan sering kali telanjang. Ia bukan sekadar sosok mitos, melainkan bagian dari cerita turun-temurun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuyul bukan hanya simbol dari dunia gaib, tetapi juga lambang dari keinginan manusia terhadap kekayaan instan tanpa usaha. Akar mitologi dan budaya. Kisah tentang tuyul diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Dalam beberapa naskah kuno dan cerita rakyat, makhluk ini sering dikaitkan dengan praktik pesugihan, yaitu cara memperoleh kekayaan dengan bantuan makhluk halus melalui perjanjian gaib. Banyak ahli budaya menduga bahwa legenda tuyul merupakan bentuk lokal dari makhluk halus yang juga ditemukan dalam budaya lain. Dalam mitologi Thailand, dikenal makhluk serupa bernama Kumanpang, yaitu roh anak kecil yang dipelihara untuk membawa keberuntungan. Sedangkan di beberapa bagian India, dikenal roh anak kecil yang dipanggil melalui ritual tertentu. Namun, di Indonesia, kisah tuyul berkembang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Ia diyakini sebagai roh anak yang meninggal dunia sebelum waktunya, atau lebih sering, makhluk hasil pemanggilan khusus melalui ilmu hitam. Ritual pemanggilan tuyul. Konon, untuk memelihara tuyul, seseorang harus melakukan ritual yang tidak sederhana. Biasanya, ia harus menemui dukun atau paranormal yang ahli dalam ilmu gaib. Dukun tersebut akan membuat perjanjian dengan dunia astral dan menyerahkan media seringkali berupa boneka, guci, atau botol yang dianggap sebagai tempat tinggal tuyul. Pemilik tuyul diwajibkan memberi sesajen rutin seperti telur mentah, kembang 7 rupa, susu, atau bahkan darah hewan kecil. Ada pula yang percaya bahwa tuyul harus diberi mainan agar tidak rewel, seperti kelereng, boneka, atau uang receh. Tuyul bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan sembarangan jika tidak diberi perhatian. Ia bisa balik menyerang pemiliknya. Tugas tuyul: mencuri uang. Fungsi utama tuyul adalah mencuri uang. Tuyul dipercaya bisa menyelinap masuk ke rumah orang tanpa terlihat, mengambil uang, dan membawanya kepada tuannya. Uniknya, tuyul tidak mencuri dalam jumlah besar sekaligus. Ia hanya mengambil sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Inilah yang menyebabkan banyak orang zaman dulu, terutama di desa-desa, menyembunyikan uang mereka di tempat yang tak terduga, seperti di bawah tempat tidur, di dalam bantal, atau bahkan dicampur dengan beras. Mereka percaya tuyul tidak akan mencuri jika tidak bisa melihat uang secara langsung. Ada pula kepercayaan bahwa tuyul tidak akan mencuri dari perempuan haid atau wanita hamil, karena aura mereka dianggap bisa menghalangi energi gaib tuyul. Pandangan agama dan masyarakat. Dalam pandangan agama, khususnya Islam, memelihara tuyul termasuk dalam praktik syirik atau menyekutukan Tuhan. Menurut para ulama, mencari kekayaan melalui makhluk gaib berarti melanggar ajaran tauhid dan bisa menyebabkan seseorang tersesat secara spiritual. Begitu pula dalam pandangan masyarakat modern, tuyul dianggap sebagai bagian dari mitos lama yang kian memudar seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, kepercayaan terhadap tuyul belum benar-benar hilang. Di beberapa daerah, masih sering terdengar cerita kehilangan uang misterius yang dikaitkan dengan ulah tuyul.
Tuyul dalam budaya populer. Kisah tuyul pun sering diangkat ke dalam film, sinetron, dan komik. Siapa yang tak kenal serial lawas seperti Tuyul dan Mbak Yel? Walaupun kisahnya dibuat ringan dan lucu, tokoh Tuyul tetap menggambarkan makhluk gaib yang unik, polos, usil, dan setia pada tuannya. Namun, itu hanyalah bagian dari hiburan. Dalam kenyataannya, banyak orang yang percaya bahwa memelihara tuyul bisa mendatangkan kutukan, keluarga yang rusak, keturunan yang terkena dampak karma, dan kesulitan hidup yang berkepanjangan. Penutup. Mitos atau fakta? Tuyul mungkin hanya mitos bagi sebagian orang, namun ia adalah cermin dari realitas manusia yang terkadang rela menempuh jalan sesat demi kekayaan. Di balik kisahnya yang mistis, Tuyul mengajarkan bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara curang pasti akan berujung pada penderitaan. Dan sebagaimana kata orang tua dulu, uang yang datang tidak halal, cepat pergi dan membawa malapetaka. Maka, daripada memelihara tuyul, lebih baik memelihara kejujuran dan kerja keras. Rahasia kecil dari dunia gaib, ada beberapa cara untuk membuat tuyul ketakutan, bahkan mampu mengusirnya. Tak banyak yang tahu, meski tuyul dikenal sebagai makhluk halus pencuri uang yang lincah dan tak kasat mata, ternyata ia juga punya rasa takut. Di balik tubuh kecil dan wajah polosnya, tuyul menyimpan sejuta ketakutan yang tak banyak manusia sadari. Tuyul sangat takut pada jarak dan kesendirian. Ia hanya berani beraksi jika ada perintah dari majikannya. Jika ditinggal terlalu lama atau dibuang tanpa ritual khusus, tuyul bisa menangis, meracau, bahkan menghilang selamanya. Yang paling membuat tuyul ketakutan adalah anak kecil seusianya. Konon, anak-anak yang masih suci dan belum terkena dosa seringkali bisa melihat tuyul, bahkan mengusirnya hanya dengan tatapan polos penuh ketulusan. Di mata tuyul, tatapan itu jauh lebih tajam dari cambuk spiritual. Tuyul juga takut pada jarum, kaca, dan benda tajam yang bersih. Benda-benda ini dianggap bisa melukai keberadaan astralnya. Maka jangan heran jika rumah yang dijaga dengan cermin atau pecahan kaca di sudut ruangan jadi tempat yang dihindari tuyul. Dan yang paling mengejutkan, tuyul ternyata takut pada doa dan ketulusan. Rumah yang penuh dizikir, doa orang tua, serta anak-anak yang gemar mengaji adalah benteng terkuat dari gangguan tuyul. Karena tuyul hanyalah makhluk lemah yang tersesat di antara dunia manusia dan dunia jin, ia sangat rentan pada getaran spiritual yang murni. Jadi, meski tuyul sering ditakuti karena bisa mencuri uang diam-diam, jangan lupa, ada hal-hal yang lebih kuat darinya: ketulusan hati, doa yang tulus, dan cahaya kebaikan.